Shalom, perkenalkan nama saya Intan Amelia, NIM 21010448, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, dosen pengampu Marina Letara Nababan MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS saya. Yang pertama, jelaskanlah bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Perlu kita ketahui, dalam implementasi fungsi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana tahap perencanaan ini tujuan, sasaran, dan metode pembelajaran dirumuskan. Yang dimana contohnya, sebuah lembaga pendidikan merencanakan sebuah kurikulum yang mencakup materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Dalam tahap yang kedua ini tentang pengorganisasian ini melibatkan sebuah alokasi sumber daya, penugasan tugas, dan pembentukan struktur organisasi. Yang dimana contohnya, sebuah sekolah mengatur jadwal mengajar guru, menyusun ruangan kelas, dan menentukan peran staf administrasi. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kegiatan belajar, mengajar, dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Contohnya, guru mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat yaitu pengawasan. Dalam tahap ini, pengawasan ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran, yang dimana contohnya kepala sekolah atau supervisor melakukan observasi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Soal kedua yaitu tentang jelaskanlah bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sesuai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Perlu kita ketahui, dalam melakukan analisis kebutuhan, kita harus melakukan tahap awal yang krusial dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut saya akan menjelaskan tentang tahap dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan, yang dimana mengidentifikasi tujuan ini yaitu untuk menentukan tujuan akhir dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan. Contohnya, apa yang ingin dicapai melalui program pelatihan ini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sasaran, yang dimana dalam mengidentifikasi sasaran ini kita harus mengenali siapa yang akan menjadi peserta program pendidikan dan pelatihan, apa kebutuhannya, keterampilan, atau pengetahuan yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, yang dimana dalam tahap ini mengumpulkan data, kita harus melakukan survei wawancara dan studi literatur untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peserta, yang dimana dalam mengumpulkan data kita dapat mengidentifikasi antara keterampilan yang dimiliki saat ini dan apa keterampilan yang akan diperlukan. Yang keempat yaitu menganalisis data. Dalam menganalisis data, kita dapat mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kebutuhan utama peserta, yang dimana contohnya apa yang harus diprioritaskan dalam program pendidikan dan pelatihan yang ingin kita buat. Yang kelima yaitu menentukan prioritas, yang dimana dalam tahap ini kita dapat mengatur kebutuhan yang telah diidentifikasi berdasarkan urgensi dan pentingnya hal-hal yang mana yang harus kita berikan perhatian utama dalam perencanaan kegiatan mendatang. Dengan tahap tersebut, kita dapat melakukan analisis kebutuhan dengan cermat. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat memastikan bahwa program yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal yang ketiga yaitu ceritakanlah tentang analisis kebutuhan yang dilakukan pada kelompok Anda, yang dimana terdapat 5W peserta, mulai dari perencanaannya hingga tahap pelaporan dan pelatihan apa yang ingin dilakukan. Nah, sebelum mengetahui analisis kebutuhan yang telah kami lakukan, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan adalah sebuah proses yang berkelanjutan dalam pengambilan data untuk menentukan apa kebutuhan pelatihan yang ada, sehingga pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam melakukan analisis kebutuhan yaitu merupakan suatu dasar keberhasilan proses program pelatihan. Seringkali organisasi mengembangkan dan melaksanakan pelatihan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan. Hasil yang diharapkan dari analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
akan memperjelas kaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja lembaga yang merupakan akumulasi dari kinerja aparatur di suatu organisasi. Disebutkan demikian karena setiap aparatur seugeanya dilengkapi dengan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya. Selanjutnya, akan dapat melaksanakan setiap rincian tugas dalam jabatannya. Nah, kami melakukan analisis kebutuhan kepada guru SD di Kecamatan Pangaribuan, yang dimana kelompok kami melakukan analisis kebutuhan, yang dimana analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang kami lakukan yaitu melalui Google Form kepada guru SD di Pangaribuan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kuesioner, yang dimana kuesioner disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam pendidikan dan pengajaran seperti penugasan materi, penguasaan teknologi, kemampuan manajemen kelas, dan kebutuhan lainnya yang relevan. Yang kedua yaitu distributor kuesioner, yang dimana kami menyebarkan kuesioner kepada guru-guru SD di Pangaribuan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Kami mengumpulkan data yaitu guru-guru SD di Kecamatan Pangaribuan mengisi kuesioner secara online melalui Google Form, memberikan tanggapan mereka terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Yang keempat yaitu menganalisis data, yang dimana setelah kami menyebarkan kuesioner, guru mengisi kuesioner dan data terkumpul dan dianalisis. Yang kelima yaitu mengidentifikasi kebutuhan prioritas, yang dimana hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang paling mendesak dari guru-guru SD di Pangaribuan. Nah, adapun instrumen wawancara yang kami lakukan yaitu yang pertama, bagaimana guru mempersiapkan diri untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, bagaimana Anda mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu bagaimana penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu apakah ada alat atau aplikasi teknologi yang sulit untuk digunakan. Yang kelima, apakah guru dapat mendapatkan pelatihan tambahan dalam penggunaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam yaitu bagaimana Anda mengelola kelas untuk memastikan suasana belajar dan kondusif. Nah, dari instrumen wawancara tersebut, adapun hasil analisis wawancara dan survei, yaitu berdasarkan hasil analisis wawancara dan survei dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, persiapan materi dan penggunaan teknologi, yang dimana guru mempersiapkan diri dengan menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, media ajar, dan modul ajar. Yang kedua yaitu evaluasi pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu pelatihan tambahan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat yaitu manajemen kelas. Nah, dari hasil analisis yang kelompok kami buat, kami mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya manajemen waktu dan keterampilan dalam berkomunikasi yang masih kurang. Nah, melalui permasalahan tersebut, kelompok memberikan rekomendasi bagi komunitas guru SD di Kecamatan Pangaribuan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan tema pelatihan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Melalui rekomendasi yang diberikan oleh kelompok, diharapkan dapat membantu komunitas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal nomor 4 yaitu jelaskanlah secara singkat isi dokumen proposal atau TOR kegiatan diklat yang telah Anda susun. Nah, adapun TOR kegiatan yang akan kami lakukan yaitu dengan tema pelatihan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang dimana tujuan kegiatan yaitu adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan seminar yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih para guru dalam menggunakan teknologi untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu manfaat kegiatan. Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan kegiatan seminar yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk melatih guru dalam menggunakan teknologi untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru dalam menggunakan
pembelajaran. Nah, hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, peserta dapat memahami keterampilan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta dapat menunjukkan perubahan dalam kemampuan belajar dengan menggunakan teknologi. Nah, adapun isi dokumen TOR yang kami lakukan yaitu rencana pelaksanaan kegiatan dengan tema pelatihan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu rencana waktu pelaksanaan, yang dimana waktu pelaksanaan yang kami lakukan yaitu hari atau tanggal Senin 17 Maret 2024 pukul 13.30 WIB sampai selesai. Tempat SD Negeri 173-210 Sigotong, yang dimana dengan narasumber Hercules Panjaitan SPD. Nah, yang ketiga itu peserta. Yang menjadi peserta kegiatan pelatihan ini adalah seluruh tenaga pendidik di SD Negeri 173-210 Sigotong, SD Negeri 173-196 Batule 2, SD Negeri 177-041 Semarang, dan SD Negeri 173-207 Parlembuan. Yang dimana informasi pendaftaran dapat diakses melalui browser yang telah diselesaikan dan dikerjakan, dan pendaftaran akan diadakan dengan membagikan formulir pendaftaran yang telah dikerjakan. Nah, adapun pembiayaan yang kami buat yaitu kegiatan pelatihan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Adapun rincian biaya dalam kegiatan pelatihan keterampilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, kontribusi dari panitia, pemasukan 5 orang. Panitia kami 5 orang dikali 350.000 per orang, berjumlah 1.750.000. Spanduk 2 meter kali 3 meter 90.000, snack 400.000, aqua 472.000, aqua botol 50.000, uang terima kasih kepada narasumber 900.000, jumlah pemasukan 1.750.000, jumlah pengeluaran 1.512.000, sisa uang yaitu 238.000. Adapun peralatan yang akan digunakan dalam proses seminar ini yaitu laptop, PowerPoint atau materi, lembar evaluasi, speaker, mikrofon, LCD atau proyektor. Nah, penilaian yaitu penilaian dalam diklat dilakukan secara komprehensif meliputi penilaian terhadap peserta, penilaian terhadap narasumber, dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat. Yang dimana dijelaskan masing-masing penilaian tersebut yaitu evaluasi akhir. Peserta melakukan tes akhir pada akhir kegiatan dengan mengisi lembar evaluasi yang diberikan oleh panitia. Nilai tes akhir akan digunakan sebagai salah satu komponen nilai akhir peserta. Yang kedua yaitu penilaian terhadap fasilitator. Penilaian terhadap fasilitator adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melaksanakan tugas pengelolaan pembelajaran pada setiap materi. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi yang pertama, sistematika penyajian materi, yang kedua kemampuan dalam menyampaikan materi, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat penggunaan metode dan alat bantu dalam menyampaikan materi, yang kelima sikap dan perilaku, yang keenam cara menjawab pertanyaan dari peserta, yang ketujuh penggunaan bahasa yang baku, yang kedelapan pemberian motivasi kepada peserta, yang kedelapan kerapian berpakaian, yang kesembilan kerjasama antara fasilitator. Soal nomor 5 yaitu jelaskanlah kendala apa yang mungkin dapat terjadi dalam manajemen diklat yang telah direncanakan oleh peserta. Nah, adapun kendala yang mungkin dapat terjadi dalam manajemen diklat yang telah kami rencanakan yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang dimana dengan keterbatasan sumber daya yaitu terbatasnya anggaran, fasilitas, atau personel itu dapat menghambat pelaksanaan diklat yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan peserta, yang dimana jika jumlah peserta tidak mencukupi atau peserta tidak memiliki komitmen penuh, ini dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan. Yang ketiga yaitu masalah teknis, yang dimana gangguan teknis seperti masalah dengan peralatan atau
organisasi juga dapat mengganggu jalannya pendidikan dan pelatihan. Nah, sekian hasil tes yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.